Bagaimana jika semua yang kita kira tahu tentang usia alam semesta ternyata hanyalah satu kesalahan besar? Saat ini, sains modern mungkin sedang menghadapi krisis terbesarnya dalam lebih dari satu abad. Selama beberapa dekade, para astrofisikawan telah mempelajari kosmos menggunakan model standar kosmologi. Pada dasarnya, model ini adalah cetak biru matematis utama alam semesta. Salah satu fungsinya yang paling penting adalah menghitung secara akurat seberapa cepat alam semesta mengembang. Namun, ketika astrofisikawan peraih hadiah Nobel, Adam Riess, mengarahkan teleskop luar angkasa James Webb ke kedalaman ruang angkasa, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di wilayah terjauh alam semesta, Webb menemukan anomali yang berpotensi menggoyahkan kosmologi modern. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa alam semesta mengembang jauh lebih cepat daripada yang diprediksi oleh model standar. Jika hal itu benar, maka salah satu gagasan paling mendasar kita tentang kosmos mungkin memiliki kelemahan serius. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, persamaan inti kosmologi modern tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Adam Riess dan rekan-rekannya kini secara terbuka menyatakan bahwa model standar mungkin tidak menceritakan seluruh kisahnya. Di suatu tempat di kedalaman ruang angkasa, sebuah mekanisme yang belum diketahui tampaknya memengaruhi perluasan alam semesta, namun hal itu masih sepenuhnya di luar pemahaman kita. Dan jika hal ini terkonfirmasi, para ilmuwan mungkin harus memikirkan ulang hampir semua yang kita ketahui tentang kosmos. Usianya, sejarahnya, dan bahkan nasib akhirnya. Namun, krisis kosmik ini hanyalah puncak gunung es. Pengamatan terbaru Webb menunjukkan bahwa kita sebenarnya belum pernah benar-benar memahami bagaimana alam semesta bekerja. Teleskop ini telah menemukan nenek moyang lubang hitam supermasif yang terbentuk dengan cara yang sepenuhnya bertentangan dengan model evolusi kosmik saat ini. Teleskop ini menangkap aliran energi yang dahsyat yang secara harfiah membunuh galaksi-galaksi yang masih dalam tahap awal pembentukannya. Dan baru-baru ini, saat mempelajari lingkungan kosmik kita, James Webb mendeteksi sesuatu pada objek antarbintang misterius 3I Atlas yang belum pernah dapat dilihat oleh teleskop manapun sebelumnya. Lalu, apa sebenarnya yang ditemukan oleh teleskop terkuat umat manusia ini? Mengapa alam semesta berperilaku begitu aneh? Dan mungkinkah ini berarti bahwa nasib akhir alam semesta jauh lebih menakutkan daripada yang pernah dibayangkan siapapun? Pada akhir tahun 1920-an, astronom Amerika Edwin Hubble, saat bekerja di Observatorium Gunung Wilson, memperhatikan bahwa galaksi-galaksi jauh bergerak menjauh satu sama lain dengan cepat tanpa alasan yang jelas. Dan semakin jauh jarak di antara mereka, semakin cepat pula mereka melarikan diri ke dalam jurang. Ini berarti ada sesuatu yang tak terlihat yang menyebabkan struktur ruang itu sendiri terus meregang. Jika Anda dapat mengecilkan seluruh alam semesta kita hingga seukuran rumah biasa, maka segala sesuatu yang dapat dilihat, disentuh, atau diukur oleh umat manusia, mulai dari sebutir pasir di bumi hingga bintang-bintang raksasa, hanya akan menempati satu ruangan kecil di rumah itu. Segala sesuatu yang lain akan tetap tersembunyi dalam kegelapan, terkunci oleh hukum-hukum fisika yang ternyata masih belum kita pahami. Namun, kami terus mencari jawabannya. 100 tahun kemudian, para ilmuwan, di antaranya Vera Rubin, Saul Perlmutter, dan Brian Schmidt yang memainkan peran sangat penting, bersama tim penelitian lengkap termasuk misi Planck dan Observatorium NASA, mengembangkan model baru alam semesta yang kini lebih mirip teka-teki yang belum terpecahkan. Segala sesuatu yang membentuk kita, planet-planet dan bintang-bintang adalah materi terlihat yang hanya menyumbang 5% dari kosmos. Sisanya, 95% adalah misteri terbesar. Sekitar 27% diantaranya adalah materi gelap, sejenis perekat kosmik tak terlihat yang mencegah galaksi terpecah-pecah akibat gravitasi mereka sendiri. Sisanya, 68% adalah energi gelap, sifat mendasar ruang itu sendiri yang menyebabkan alam semesta mengembang. Para ilmuwan memutuskan untuk menghitung satu angka yang tepat, laju di mana gaya ini menarik alam semesta terpisah. Mereka menyebutnya konstanta Hubble. Untuk menghitungnya, para astrofisikawan mengembangkan dua metode independen. Metode pertama dapat digambarkan sebagai melihat ke masa lalu yang sangat jauh. Metode ini dilakukan oleh para ilmuwan yang bekerja dengan teleskop ruang angkasa Planck. Mereka menggunakan salah satu sinyal tertua di alam semesta, latar belakang gelombang mikrokosmik. Sinyal ini merupakan gema termal samar dari Big Bang. Cahaya tertua di alam semesta yang telah melintasi ruang angkasa selama 13,8 miliar tahun. Teleskop Planck tidak mengamati galaksi secara langsung.
Sebaliknya, teleskop ini memetakan seluruh langit dalam spektrum gelombang mikro, menciptakan peta yang sangat presisi mengenai fluktuasi suhu terkecil dalam cahaya purba ini, semacam sidik jari alam semesta muda. Setiap fluktuasi kecil ini merupakan jejak galaksi masa depan, konsentrasi materi, dan fluktuasi gravitasi di alam semesta awal. Disinilah bagian kunci dari metode ini dimulai. Para ilmuwan membandingkan pola latar belakang gelombang mikrokosmik ini dengan model fisik alam semesta di mana hukum gravitasi, kepadatan materi, dan energi gelap sudah diketahui. Mereka kemudian menyesuaikan parameter model hingga simulasi komputer tersebut secara sempurna sesuai dengan apa yang diamati oleh Planck. Dan begitu kesesuaian tersebut tercapai, model tersebut secara otomatis menghasilkan satu angka yang tepat, laju ekspansi alam semesta saat ini. Hasilnya sangat jelas, 67 km per detik per megaparsek. Untuk memahami skalanya, 1 megaparsek setara dengan 3,26 juta tahun cahaya. Artinya, untuk setiap tambahan jarak sebesar 1 megaparsek, galaksi-galaksi menjauh satu sama lain 67 km per detik lebih cepat. Misalnya, dua galaksi yang terpisah sejauh 2 megaparsek sudah bergerak menjauh satu sama lain dengan kecepatan 135 km per detik, dan kecepatannya terus meningkat dari situ. Metode kedua untuk menghitung laju ekspansi adalah dengan mengamati masa kini secara langsung. Para astrofisikawan memutuskan untuk mengukur seberapa cepat alam semesta mengembang di sini dan saat ini, di alam semesta lokal menggunakan apa yang disebut tangga jarak kosmik, dan bukan tangga jenis ini, melainkan serangkaian pengukuran fisik, di mana setiap tangga didasarkan pada yang sebelumnya. Peran kunci dalam pendekatan ini dimainkan oleh astronom Adam Riess, pemimpin proyek yang secara signifikan menyempurnakan metode tangga jarak kosmik dan menjadikannya salah satu alat paling akurat dalam kosmologi modern. Para ilmuwan menemukan bintang-bintang berdenyut khusus di galaksi-galaksi terdekat yang disebut variabel Cepheid. Bintang-bintang ini unik. Terdapat hubungan langsung antara periode denyutannya dan kecerahan sebenarnya. Hal ini memungkinkan mereka digunakan sebagai lilin standar. Prinsipnya cukup sederhana. Jika Anda mengetahui seberapa terang sebenarnya sebuah bintang dan membandingkannya dengan seberapa redup penampilannya dari bumi, Anda dapat menghitung jarak yang tepat ke galaksinya. Dari sana, tangga ini berlanjut. Variabel Cepheid memungkinkan para ilmuwan mengkalibrasi supernova tipe 1A, yang pada gilirannya merupakan penanda kosmik yang bahkan lebih terang dan terlihat dari jarak yang sangat jauh. Inilah cara pengukuran ekspansi seluruh alam semesta yang dapat diamati dilakukan. Selama bertahun-tahun, pekerjaan ini dilakukan oleh teleskop luar angkasa Hubble, dan pengukuran langsungnya terhadap alam semesta lokal menghasilkan hasil mengejutkan sebesar 73-74 km per detik per megaparsek, jauh lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh dari latar belakang gelombang mikrokosmik. Perbedaan antara kedua hasil tersebut sekitar 8-9%. Sekilas, ini mungkin tampak seperti ketidaksesuaian kecil. Namun, bagi kosmologi modern, ini adalah celah yang sangat besar. Bayangkan dua dokter yang menimbang orang yang sama. Yang satu mendapatkan hasil 70 kg, yang lain hampir 76 kg. Keduanya menggunakan timbangan yang dikalibrasi dengan benar dan metode yang telah teruji. Dalam situasi ini, pertanyaannya bukan lagi soal angka-angka. Kita perlu memahami mengapa dua metode pengukuran yang andal memberikan hasil yang berbeda. Inilah tepatnya situasi yang dihadapi kosmologi saat ini. Dua metode paling akurat untuk mengukur alam semesta menghasilkan dua jawaban yang berbeda, dan tidak ada yang tahu mengapa. Para ilmuwan menamai konflik misterius ini sebagai ketegangan Hubble. Harapan terakhir para peneliti, termasuk Adam Riess, adalah asumsi bahwa instrumenlah yang menjadi penyebabnya. Para ilmuwan berharap bahwa teleskop lama itu hanya menimbulkan kesalahan sistematis. Seluruh harapan komunitas ilmiah ditumpukan pada teleskop luar angkasa James Webb. Dilengkapi dengan cermin emas raksasa dan instrumen inframerah yang sangat sensitif, Webb mampu menembus debu kosmik dan membedakan satu bintang dari bintang lainnya dengan jelas. NASA mengarahkan teleskop ini ke galaksi-galaksi yang sama persis dan bintang-bintang variabel Cepheid yang sama persis yang pernah diteliti oleh pendahulunya. Para astronom mengharapkan Webb dapat menyelesaikan masalah ini. Namun, publikasi NASA dan laporan para ilmuwan dari tahun 2023 dan 2024 ternyata sangat tidak terduga. Teleskop luar angkasa James Webb tidak menemukan kesalahan apapun pada teleskop luar angkasa Hubble. Pengamatannya secara tepat mengonfirmasi bahwa pengukuran langsung terhadap alam semesta lokal itu benar,
dan bahwa laju ekspansi memang sebesar 73 sampai 74 km per detik per megaparsek. Tidak ada kesalahan pada instrumennya. Selisih 9% itu nyata. Dan hal ini mengubah konstanta Hubble menjadi krisis kosmologis baru. Artinya, alam semesta tidak mengembang sesuai dengan prediksi model standar kita yang didasarkan pada teori relativitas Albert Einstein. Ada sesuatu yang mendasar yang terlewatkan. Dan semakin keras para ilmuwan berusaha menyatukan kedua metode pengukuran ini menjadi satu jawaban, semakin kuat pula perasaan bahwa masalahnya bukan hanya laju ekspansi. Karena di balik ketidaksesuaian ini terdapat sesuatu yang jauh lebih mendasar. Waktu. Dalam model kosmologis standar yang didasarkan pada data dari satelit Planck, usia alam semesta diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun. Namun, jika pengukuran lokal yang dilakukan oleh tim astrofisikawan peraih hadiah Nobel Adam Riess benar, dan konstanta Hubble memang lebih mendekati 45,3 sampai 44 mil per detik, maka alam semesta mungkin sebenarnya 1 miliar tahun lebih muda. Perbedaannya mungkin tampak kecil, namun dalam skala kosmik, hal ini sudah mengisyaratkan bahwa seluruh evolusi alam semesta mungkin telah mengikuti jalur yang berbeda dari yang kita anggap sebagai standar. Dan jika kita benar-benar salah memahami sejarah ekspansi alam semesta, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Apakah kita benar-benar memahami masa depannya? Para kosmolog, termasuk Catherine Fries, salah satu pakar terkemuka dalam kosmologi, fisika partikel, dan astrofisika, percaya bahwa jika energi gelap yang misterius terus mendominasi kosmos, maka masa depan alam semesta kita yang paling mungkin adalah skenario yang dikenal sebagai kematian panas. Dan mungkin inilah akhir yang paling kejam yang diizinkan oleh fisika modern. Selama puluhan miliar, lalu triliunan tahun, ruang angkasa akan terus mengembang. Satu persatu, galaksi akan menghilang di balik cakrawala kosmik selamanya kehilangan jejak satu sama lain. Cahaya yang keluar dari salah satunya takkan pernah mencapai galaksi lain. Secara bertahap, bintang-bintang terakhir akan padam. Takkan ada lagi bintang baru yang terlahir. Alam semesta yang dulu cemerlang akan berubah menjadi lautan kegelapan tanpa batas, di mana pulau-pulau materi yang tersisa terpisahkan oleh jarak yang tak terbayangkan. Ruang angkasa akan menjadi begitu kosong sehingga bahkan pertemuan kebetulan antara dua atom pun akan menjadi peristiwa yang hampir mustahil. Itulah akhir dari segalanya. Konsep waktu itu sendiri akan kehilangan maknanya. Tidak akan ada apa-apa dan tidak ada lagi yang akan terjadi. Semakin dalam kita berusaha memahami sifat alam semesta yang sedang mengembang, semakin penting bagi kita untuk menengok ke masa ketika semuanya bermula. Namun, saat menjelajahi alam semesta purba, kita harus siap menghadapi kemungkinan bahwa di sana terdapat objek dan proses yang melampaui batas pemahaman ilmiah kita saat ini. Selama salah satu survei mendalamnya terhadap kosmos, teleskop luar angkasa James Webb menangkap cahaya yang telah melakukan perjalanan menuju kita selama lebih dari 13 miliar tahun. Sebuah sinyal dari era ketika alam semesta baru berusia beberapa ratus juta tahun. Dalam satu gambar saja, 45.000 galaksi terekam. Membentang melintasi kedalaman waktu, di mana titik-titik terkecil adalah protogalaksi paling awal yang baru saja memulai keberadaannya. Saat para ilmuwan NASA menganalisisnya, mereka menemukan sesuatu yang aneh di antara galaksi-galaksi ini. Warna merahnya menandakan bahwa cahaya mereka telah bergeser jauh ke ujung merah spektrum akibat ekspansi alam semesta, yang berarti objek-objek ini berada pada jarak yang sangat jauh dari kita. Menurut para ilmuwan NASA, galaksi-galaksi ini sudah ada hanya 600 juta tahun setelah Big Bang. Namun, yang menarik perhatian Seiji Fujimoto, seorang asisten profesor di Departemen Astronomi David A. Dunlap dan rekan-rekannya adalah hal lain. Luminositasnya ternyata sangat tinggi, jauh terlalu terang untuk objek yang seharusnya baru, ada beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Asumsi pertama mungkin tampak jelas. Ini adalah galaksi-galaksi muda yang pertama kali terbentuk di alam semesta. Strukturnya agak kacau dan sangat aktif dalam pembentukan bintang, namun penjelasan ini segera ditolak. Pembentukan galaksi adalah proses yang memakan waktu lama. Gas primordial harus mendingin, runtuh akibat gravitasi, dan melalui beberapa siklus pembentukan bintang. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, titik-titik merah ini sudah bersinar terang pada masa ketika waktu yang berlalu sejak Big Bang masih terlalu singkat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah perkiraan massanya. Rata-rata,
Masanya ratusan juta kali lebih besar daripada matahari kita. Dengan kata lain, kita sedang melihat objek yang sangat terang dan sangat masif yang sangat mirip dengan galaksi. Namun objek ini sudah ada pada masa ketika galaksi seperti ini seharusnya belum memiliki cukup waktu untuk terbentuk. Terima kasih telah menonton, silakan tekan tombol like, berlangganan saluran kami, dan tinggalkan komentar.